Selamat pagi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kidung Jemaat 19 bait yang pertama. Allah bangkit, maka terserahlah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Tetapi orang-orang yang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, yang memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Amin. Terpujilah Allah. Kidung Jemaat 222 bait pertama. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau, ya Allah, di dalam nama Yesus. Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan dan kami tinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami sungguh bersyukur dan sujud menyembah-Mu, karena betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, Tuhan selalu menjaga, melindungi, memberkati kami, membentengi kami dengan kuasa-Mu. Dan saat ini kami datang beribadah kepada Tuhan karena kami percaya kepada Engkau, ya Tuhan, Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menyatakan segala kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, saat ini kami sungguh memuliakan Engkau, ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami ada di tempat ini. Kami merasakan kehadiran Tuhan,
ada di tengah-tengah persekutuan kami. Dan kiranya ibadah kami saat ini jadi hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. PKJ 138 bait yang pertama. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya padamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pelik 173 sejauh timur dan barat.
Setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, terimalah firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat yang ke-8 sebagai berita pengampunan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Klik 148 ada satu sobatnya. Jemaat disilakan berdiri untuk menerima amanat hidup baru. Firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu, seperti yang telah buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hidup Jemaat 408 baitnya yang pertama. Jika di
Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan saat ini. Ya Bapa di sorga, kami memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau di dalam nama Yesus. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup, yang telah memberi kehidupan bagi kami. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon terang kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami. Karena kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, seperti tanah yang baik yang siap menerima benih firman Tuhan untuk ditaburkan di atasnya. Dan hamba-Mu juga Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi dan memampukan hamba-Mu untuk dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami saat ini, kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia berangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia dan naik ke surga. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang hendak mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Setiap hari yang kita lalui dalam hidup ini, kita harus mengerti kita sedang dibentuk oleh Tuhan masuk dalam rencananya. Rencananya baik bagi kita, tapi kita harus melewati keadaan maupun ujian kehidupan yang tidak menyenangkan atau tidak baik. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah Immanuel akan selalu menolong kita di dalam kehidupan kita. Dia tidak terlambat atau terlalu cepat untuk menolong kita.
tetapi semuanya indah pada waktunya. Saat ini saudara-saudara, kita sedang memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ini saudara-saudara adalah sungguh-sungguh peristiwa yang terjadi di dalam sejarah. Lukas menceritakan Yesus naik ke surga secara fisik, disaksikan oleh banyak orang, termasuk murid-muridnya. Ada tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Nah, jika menghitung hari dari saat kebangkitan Yesus sampai ia naik ke surga, ada 40 hari. Angka 40 hari saudara-saudara adalah angka yang penting dalam Alkitab karena terkait dengan masa pergumulan dan penderitaan. Menurut kesaksian para penginjil, masa 40 hari ini juga sangat akrab dengan kehidupan Yesus. Ia berpuasa selama 40 hari. Ia mempersiapkan dan melakukan perjalanannya ke Yerusalem untuk menderita sampai mati di kayu salib. 40 hari yang disebut dengan masa Prapaskah. Dan sesudah dibangkitkan, ia pun menggunakan masa 40 hari untuk meyakinkan para muridnya, untuk menyatakan dirinya bahwa dia hidup, bahwa dia bangkit, yaitu melalui penampakannya berulang-ulang kali untuk menyatakan dirinya benar bahwa Yesus hidup, dan meyakinkan murid-muridnya yang saat itu mereka sedang ketakutan. Yesus berusaha untuk memulihkan kembali keyakinan murid-muridnya dan pengikutnya yang telah mengalami kelunturan iman mereka. Dan mereka sudah tercerai-berai ketika menyaksikan Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, dan mati. Tujuannya saudara adalah untuk mempersatukan mereka kembali sebagai satu keluarga, serta mempersiapkan mereka untuk satu tugas yang baru, yaitu tugas untuk menjadi saksi Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada hari yang ke-40 Yesus membawa murid-muridnya dan pengikutnya untuk berkumpul bersama di Bukit Zaitun. Disaksikan oleh 500 orang yang hadir waktu itu. Jumlah besar orang yang berkumpul ini memberikan kesan secara politis kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus sedang menyusun kekuatan untuk memulihkan kerajaan Israel. Hal itu tampak dalam permintaan mereka yang bernada tanya di dalam ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan ini mereka sampaikan kepada Yesus. Dan Yesus tidak membuat mereka sedih dan kecewa, tapi memberikan harapan bahwa masa pemulihan kerajaan bagi Israel akan tiba. Tapi kapan waktunya mereka tidak perlu tahu. Yang tahu hanya Bapa di sorga. Yang harus mereka ketahui saudara-saudara adalah bahwa mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu turun atas mereka. Ini adalah janji. Dan janji ini mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus alami. Roh Kudus juga turun ke atas Yesus untuk mengurapi dan menguasainya dalam tugas penyelamatan dunia. Sebagaimana diungkapkan di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya.
Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi saudara-saudara, kalau janji ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, itu berarti suatu pengalihan tugas yang diberikan kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya ini saudara-saudara menerima kuasa yang diberikan ketika Roh Kudus itu turun. Supaya dengan kuasa itu mereka dapat bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dimulai dari Yerusalem sebagai pusat kekuasaan keagamaan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jika ini terjadi, maka harapan murid-muridnya tentang pemulihan kerajaan Israel akan segera terwujud. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setelah berkata demikian, Yesus terangkat naik ke sorga. Disaksikan oleh mereka keterpisahan yang begitu cepat dengan Yesus membuat mereka ini terus memandang ke langit. Meskipun Yesus telah menghilang dari pandangan mereka, Yesus naik ke sorga, dimuliakan. Saudara-saudara, menjadi satu pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus naik ke sorga? Yang pertama, karena Yesus berasal dari sorga. Dia datang ke dunia ini melaksanakan misinya, menebus dosa manusia. Dan setelah selesai, dia kembali ke sorga, dipermuliakan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa Yesus naik ke sorga? Yaitu untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Seperti firman Tuhan pada 2 minggu yang lalu dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Ini merupakan pengharapan kita dalam kita percaya bahwa Yesus naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kita. Saudara-saudara, misalnya di suatu acara, ada orang yang menyediakan tempat duduk bagi saudara. Itu tandanya ia menghormati saudara. Dan ini sangat merupakan suatu hal yang menunjukkan suatu penghargaan bagi saudara. Bedanya, kalau misalnya kita duduk di suatu tempat lalu orang suruh kita pindah tempat duduk, ini adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak sopan. Nah, Tuhan Yesus, saudara-saudara, menyediakan tempat bagi kita karena kita percaya kepadanya. Karena kita mengasihinya dan karena kita berpengharapan kepadanya. Kita bersyukur karena Tuhan punya tempat di hati kita dan kita juga punya tempat di hati Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus itu datang sebagai penolong dan supaya ia menyertai kita selama-lamanya. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah kuasa ilahi yang masuk dan mendorong dari dalam diri kita, saudara. Roh Kudus itu hadir di dalam diri orang percaya untuk memberikan kekuatan. Karena di dalam kehidupan kita sering ada beban pergumulan yang tentunya itu menekan kita. Sering ada masalah yang kita hadapi yang belum dapat diselesaikan. Seperti pada saat ini, tidak tahu virus corona ini datang
dan perginya juga nggak tahu kapan. Ada begitu banyak masalah yang lain, saudara-saudara, yang kita hadapi silih berganti di dalam hidup ini, yang membuat kadang kita stres ataupun putus asa. Nah, Roh Kudus hadir memberi kita kekuatan supaya kita kuat menanggungnya, berapapun besarnya, berapapun beratnya. Sebab saudara-saudara, dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, kita tidak kuat. Justru dengan beban yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita tanggung dalam hidup ini, inilah kekuatan kita di dalam Tuhan Yesus akan semakin meningkat. Seperti contoh seorang atlet angkat besi, semakin berat beban yang dia angkat, maka dialah yang menjadi pemenang. Dialah sang juara. Roh Kudus hadir memberikan semangat yang baru kepada orang percaya, kepada kita semua, supaya kita selalu tidak mengeluh, supaya kita tidak bersungut-sungut, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak mengalami putus asa di dalam hidup ini. Tapi hidup ini pantang menyerah. Kita selalu bergairah, kita selalu berpikir yang positif dalam hidup ini untuk mencapai sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, izinkanlah Roh Kudus itu untuk memimpin dan menguasai akan seluruh kehidupan kita. Sebab kalau Roh Kudus itu ada, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Berarti saudara-saudara, Roh Kudus akan membawa kita kepada kesempurnaan dan kedewasaan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah kuasa yang diberikan kepada gereja supaya pelayanan, kesaksian, dan hidup kita berdampak bagi orang lain, berdampak bagi lingkungan, dan berdampak bagi dunia ini. Ketika saudara-saudara muridnya ini masih terus memandang ke langit, menyaksikan akan kenaikan Yesus ke sorga, lalu ada 2 orang malaikat berdiri di samping mereka dan menegur mereka serta meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus tidak pergi untuk selama-lamanya. Ia yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang kamu lihat ketika Dia naik ke sorga. Dan sesuai dengan janjinya, Ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Oleh sebab itu, murid-muridnya yang telah menyaksikan akan kenaikan Yesus, mereka disuruh untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil yang adalah kabar baik. Kita juga saudara-saudara harus jadi agen kabar baik. Saat ini kalau kita mendengar atau kita membaca informasi baik melalui medsos, jangan kita cepat percaya, jangan kita cepat untuk meneruskan berita ini kepada yang lain. Padahal saudara-saudara belum tentu itu adalah berita yang benar. Mungkin saja itu adalah berita hoax. Kita harus ingat, kita ini sebagai orang percaya, kita adalah agen kabar baik. Kita menyampaikan kabar baik kepada siapapun, bukan kabar buruk. Karena itu menyadarkan kepada kita, kalau mungkin selama ini saudara-saudara, kita ini adalah pembawa kabar buruk, lebih baik kita bertobat.
Sebab Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan sebelum itu semua terjadi, kita ini masih ada kesempatan untuk dapat memperbaiki akan kehidupan kita saat ini. Supaya kita ada bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Karena Dia sudah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan marilah saudara-saudara, kita menghadapi akan hari-hari hidup kita saat ini dengan terus berpengharapan teguh kepada Tuhan. Dan biarkanlah Roh Kudus akan memimpin seluruh kehidupan kita, sehingga dalam segala hal kita selalu bersyukur kepada Tuhan, dan kita selalu bersukacita di dalam kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Kiranya firman Tuhan saat ini memberkati kita semua. Amin. Nyanyian respon firman Kidung Jemaat 427 bait pertama. Saudara-saudaraku, bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam sikap berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan hati, sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan NKB 133 ayat 1. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau
Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan-Mu, terkhusus di dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama, biar itu boleh menjadi berkat untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan melalui ibadah pada hari ini Tuhan, kami juga anak-anak muda memberikan yang terbaik melalui Tuhan, melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk menunjang pekerjaan Tuhan di Gemindo Jemaat Salvator. Dan biarlah yang masih sisa di tangan kami Tuhan berkati untuk kami pakai melangsungkan sisa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, pengucapan syukur kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa syafaat. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami puji dan kami sembah Engkau di dalam kuasa-Mu yang ajaib. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lalui dalam tuntunan-Mu, di dalam perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi kami, dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, di hari di mana kami memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman kami, supaya kami yang percaya kepadamu selalu menyatakan iman kami bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami di dunia ini. Dan Engkau Raja di atas segala raja. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau telah menyatakan itu bagi kami, karena Engkau berkuasa di sorga dan di bumi, dan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di sorga, untuk perenungan firman Tuhan, yang juga menjadi perenungan bagi kami di dalam kami memaknai iman kami kepada Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang di sorga, kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang memberi kehidupan kami. Engkau sudah memberkati pribadi kami, keluarga kami untuk menikmati hidup ini yang adalah anugerah Tuhan. Walaupun dalam situasi dan kondisi masa sulit dampak COVID-19 saat ini, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami memohon pengasihan-Mu Tuhan dan pertolongan-Mu. Biarlah berlalu hari-hari pergumulan kami ini, karena Engkaulah yang berkuasa atas semua apa yang ada di dunia ini. Termasuk Engkau sanggup untuk menghalau virus corona ini cepat berlalu dari kehidupan kami. Ya Bapa yang di sorga, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, bersama dengan jemaat yang sudah menikmati akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Umur panjang sehat. Untuk saudara Stefania Pasca Keisho yang berhari ulang tahun, kiranya Engkau kuduskan akan kesukacitaannya Tuhan, supaya di masa muda ini dia tetap menjadikan hidupnya ini menjadi berarti dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah sukacitanya adalah menjadi bagian respon imannya kepada Tuhan. Berkati dia di dalam pendidikannya, supaya dia boleh berhasil dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya Bapa yang di sorga, kami juga mengucap syukur dan memohon kepadamu. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi semua jemaat Salvator, baik anak-anak, remaja dan pemuda, orang tua, baik yang ada di rumah dalam melaksanakan akan tugas pekerjaan mereka, maupun kegiatan belajar mengajar, serta pelayanan online, dan juga kegiatan lainnya sehari-hari.
Kiranya campur tangan Tuhan akan selalu memampukan mereka untuk dapat mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang di sorga, kami juga berdoa kepadamu bagi sebagian jemaat yang saat ini meninggalkan keluarga mereka oleh karena tugas dan pekerjaan mereka di luar rumah, baik sebagai karyawan, sebagai pelaut, sebagai polri, ataupun profesi yang lain yang Tuhan percayakan kepada mereka supaya mereka mempertanggungjawabkan itu di dalam kehidupan mereka. Jawab terhadap keluarga, terlebih kepada Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati, memberi sehat, kemampuan, hikmat, dan akal budi bagi mereka, supaya mereka dapat bekerja dalam pertolongan Tuhan yang selalu membentengi kehidupan dimanapun mereka berada dan beraktivitas dengan pekerjaan dan profesi mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga kepadamu bagi anggota jemaat lanjut usia, Bapak Martin Rumengan, Ibu Helena Otai, Ibu Ratu Jo, Ibu Dorcas, Ibu Mamahit Lerek, Ibu Penatua Yakoba Lukas, Ibu Susana Iki, serta Ibu Hendrika Kajati yang saat ini dia sedang di dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Tuhan kiranya memberkati mereka semua sebagai orang tua kami di Jemaat Salvator di masa tua mereka, agar mereka selalu sehat, menikmati sukacita dan kebahagiaan hidup bersama dengan keluarga mereka. Biarlah mereka selalu penuh pengharapan iman kepada Tuhan dan tetap bersyukur dalam hidup mereka, dan agar supaya mereka selalu memuliakan Tuhan, karena tangan Tuhan akan selalu menopang mereka, menggendong mereka sampai putih rambut pun mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga kepadamu bagi tenaga medis dan relawan yang melaksanakan tugas mereka di rumah sakit saat ini. Jaga lindungi mereka dengan kuasa Tuhan, supaya mereka tetap sehat dan selalu memberikan perawatan dan pengobatan bagi semua pasien yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini, supaya boleh mengalami kesembuhan ilahi, karena lewat mereka tangan kasih Tuhan akan menjamah baik obat-obatan, makanan yang dikonsumsi oleh pasien, supaya ada pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Ya Bapa yang di sorga, kami berdoa juga kepadamu. Tuhan kiranya memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, memberkati PGI dan PGIW, memberkati juga Majelis Sinode bersama semua jemaat-jemaat Segemindo, agar kami selalu bersatu hati sebagai anggota tubuh Kristus, saling menopang, saling mengasihi, saling melayani, saling mendoakan, saling membangun di tengah kesaksian kami bagi dunia ini, karena kami pun memberitakan firman Tuhan bukan hanya dengan perkataan kami, tapi lewat perbuatan yang nyata, yang penuh kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Di surga, kami juga berdoa kepadamu bagi Penatua Obed Penlaana, yang saat ini juga dia sedang dalam proses penyembuhan Tuhan. Tangan kasih-Mu Tuhan akan terus menjamah dia, agar supaya dia boleh mengalami kuasa Tuhan yang ilahi dalam hidupnya. Semua bagian tubuhnya dijamah di dalam nama Yesus. Karena hanya di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan
kehidupan penatua obet penlaana. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa kepadamu bagi semua pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus kategorial, dan juga pastor. Tuhan sudah mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerjakan itu semua dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kami di dalam seluruh profesi dan pekerjaan kami serta keluarga kami. Biar kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh pelayanan kami. Ya Bapa yang di surga, kami memohon kepadamu ya Tuhan, di tengah pergumulan bersama dalam menghadapi bencana global yang melanda seluruh dunia, bahkan khususnya di Indonesia saat ini. Kiranya Engkau ya Tuhan campur tangan dan memberkati bangsa Indonesia yang saat ini Tuhan sedang bergumul bersama melawan COVID-19 dan dampaknya yang sangat terasa dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati pemimpin negara kami ya Bapa, baik Presiden Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, para Menteri dan Kabinet Kerja, dan semua jajaran dalam pemerintahan agar dapat berkoordinasi dengan baik, bahkan bekerja sama di tengah tugas dan tanggung jawab mereka bersama, supaya negara kami ini tetap aman, tetap dalam lindungan Tuhan, bersama semua masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati. Begitu juga Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu. Biarlah kiranya masyarakat Indonesia dapat menjalankan semua aturan dan anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa yang di sorga, hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami memohon dan membawa seluruh hidup dan pergumulan kami saat ini, baik pribadi kami, keluarga, ataupun jemaat. Biarlah kiranya Engkau Tuhan akan selalu menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami, agar kami pun selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah langkah kehidupan kami hari lepas hari Engkau selalu menuntun, mengarahkan kami, membimbing kami, supaya kami menjalani hari-hari hidup kami ini dengan selalu bersyukur, selalu memuliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, disilakan berdiri. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hidup Jemaat 341 bait yang pertama. Kuasa-Mu dan nama-Mu
iman untuk menerima berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari kenaikan Yesus ke surga. Tuhan memberkati.